Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel Erlian KC. Kali ini kita akan tetap membahas tentang perkembangan Timnas Indonesia U23, di mana mereka meraih perunggu pada saat pegelaran SEA Games 2021 di Vietnam. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita mengenai ulasan perkembangan Timnas U23, kembali kita ingatkan agar subscribe, like, and share channel ini agar terus berkembang dan menyajikan tentang informasi-informasi mengenai Timnas Indonesia. Pembahasan kali ini akan kita beri judul 3 hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U23 kelar SEA Games 2021. 3 hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U23 kelar SEA Games 2021 menarik dikulik sebab Timnas Indonesia U23 diketahui hanya meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Sejatinya Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 diharapkan bisa meraih medali emas di SEA Games 2021. Namun harapan ini harus sirna karena Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan kalah dari Timnas Thailand U23 di semifinal dengan skor 0-1. Timnas Indonesia U23 akhirnya memastikan diri meraih medali perunggu. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Timnas Malaysia U23 lewat drama adu penalti dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Usai gelaran SEA Games 2021 rampung, Timnas Indonesia U23 dinilai masih punya sederet PR yang harus dibenahi. Apa saja? Berikut 3 hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U23 kelar SEA Games 2021. Yang nomor 3 adalah permainan. Salah satu hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U23 usai gelaran SEA Games 2021 adalah permainan. Sebab permainan yang diterapkan penggawa Garuda Muda saat ini dinilai masih belum efisien untuk meraih kemenangan. Salah satu yang menjadi sorotan besar dari permainan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan adalah penyelesaian akhir atau finishing. Timnas Indonesia U23 memang mencetak banyak gol di SEA Games 2021, namun tetap masih ada banyak peluang yang gagal dimanfaatkan dengan baik, padahal sejatinya bisa berbuah gol. Salah satunya terlihat di laga semifinal SEA Games 2021 melawan Thailand. Garuda Muda sebenarnya bisa menampilkan kinerja cukup apik. Armada Sintayong bahkan beberapa kali punya peluang untuk membuka keunggulan lebih dahulu atas Thailand di waktu normal pertandingan. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bahkan beberapa kali berhasil mencatatkan peluang berupa shot on target. Namun, semua peluang ini gagal berbuah gol. Hal inilah yang perlu diperbaiki lagi agar hasil manis bisa diraih Garuda Muda di laga-laga lain. Kemudian yang kedua, kekuatan fisik. Hal ini juga masih menjadi PR yang perlu dibenahi Garuda Muda usai SEA Games 2021. Meski sebenarnya Sintayong yang sudah sangat memberi perhatian besar akan kondisi fisik pemainnya. Ya, sejak Sintayong ditunjuk menangani Timnas Indonesia, kondisi fisik para pemain langsung jadi perhatian besar sang pelatih. Alhasil, dia memberi banyak porsi latihan yang memfokuskan pada fisik pemainnya dalam setiap training camp. Namun hal ini ternyata belum cukup membuat kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia benar-benar ciamik. Kala melakoni laga, para pemain masih kelihatan kalah cepat dalam mengejar bola dari lawan. Hal ini pun turut terlihat di SEA Games 2021. Alhasil, usai gelaran SEA Games 2021, Garuda Muda perlu membenahi kondisi fisiknya lagi. Sebab diketahui sebagian besar penggawa Garuda Muda juga bermain di timnas senior. Timnas Indonesia sendiri sudah dinanti beragam laga penting dan berat ke depannya. Sehingga kondisi fisik yang oke diharapkan bisa dimiliki para pemain. Kemudian yang terakhir, ada faktor yang tak kalah penting, yakni mental. Ini jadi faktor penting karena memiliki fisik kuat saja tak cukup untuk para pemain jika mental mereka juga masih belum stabil. Garuda Muda pun masih menunjukkan permasalahan ini kala berlaga di SEA Games 2021. Hal ini bisa terlihat dalam sejumlah laga. Salah satunya adalah
kalah melawan Thailand di semifinal SEA Games 2021. Sintayong sendiri mengamini bahwa para pemain timnas Indonesia U23 kerap terlihat kurang tenang sehingga gagal menjaga fokusnya kala menghadapi lawan yang lebih kuat. Hal ini pun dirasakan kala melawan Thailand. Alhasil, kondisi ini turut menjadi faktor yang membuat Garuda Muda akhirnya kalah dengan skor 0-1. Kekalahan ini memang harus membuat kami evaluasi, sebab kami tidak bisa mengembangkan permainan saat bertemu lawan yang lebih kuat walau hanya sedikit, kata Sintayong dalam konferensi pers usai laga melawan Thailand. Kami takut dengan itu dan tidak bisa mengembangkan permainan kami. Jika mampu bermain seperti biasa, pastinya jalannya pertandingan akan lebih baik, sambungnya. Baik pemirsa, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dukung channel ini terus agar terus berkembang dan berikan berita-berita mengenai timnas U23, timnas U19, dan timnas senior. Mudah-mudahan Indonesia terus berjaya. Majulah sepak bola Indonesia. Indonesia menang. Garuda Muda semangat terus. Sampai jumpa.